Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah minggu pada hari ini. Kita bertemu lewat ibadah live streaming. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Oleh karenanya saya mengajak pada pagi hari ini, mari kita rendahkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu untuk menghadap hadirat Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Kami rindu menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Banyak hal yang kami hadapi, tetapi kami boleh melihat banyak perbuatan Tuhan nyata bagi hidup kami. Oleh karenanya pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa bersekutu, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari Engkau melawat setiap kami tanpa terkecuali. Kami percaya hadirat Tuhan menghampiri kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya ketika kami beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan terus bersuka cita pada pagi hari ini. Hampiri Tuhan dengan senang hati, tinggikan nama Dia. Kita tetap bersuka cita sekalipun kita tidak bisa bertemu di gereja, tetapi hari ini Tuhan menunggu setiap kita untuk bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Hidupku takkan sama. Yes, haleluya.
sebab kita tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hampiri Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kita percaya. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sujud di altarnya. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh hampiri Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima anugerahnya. Dia ampuniku. Dia akan mengampuni kita. Dia akan membebaskan kita. Haleluya. Dia sesuatu
sesuatu terjadi. Tuhan sanggup memulihkan kami. Ada kesembuhan di dalam nama-Mu. Ada mujizat di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Mari berkata-katalah Tuhan. Sirami hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan kasihi, sebuah pujian yang dahsyat, membangun iman kita. Dalam pujian ada kuasa. Saya berdoa kiranya hari ini kita mengalami kuasa Tuhan. Di saat seperti ini, iman kita semakin dekat dengan Tuhan, dan mujizat kita alami tiap hari, tiap saat. Dan tiap kita punya pengalaman iman. Tuhan yang disembah, Allah yang hidup itu sanggup menolong kita. Dan tiap hari ada perkara iman terjadi buat kita. Saudara Tuhan kasihi, setelah Pentakosta selesai, tidak berarti tugas kita selesai. Semakin berat tugas kita. Kenapa saudara kasihi? Karena Pentakosta selesai berarti apa? Ada tugas baru buat kita. Yaitu apa? Menjaga roh kita. Dia curahkan rohnya atas hidup kita. Kita penuh dengan Roh Kudus. Maka tugas kita selanjutnya adalah kita menjaga roh itu terus menyala-nyala, tidak padam, tapi terus menyala-nyala, terus menyala-nyala, sehingga roh kita diperbarui tiap waktu, tiap saat, untuk makin cinta dan melekat kepada Tuhan. Oleh karenanya hari ini saya berbicara mengenai biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita baca kitab sama-sama, kitab Roma pasal 12 ayat yang 11. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya Tuhan kasihi, roh yang menyala-nyala itu artinya apa? Satu keinginan yang kuat, yang membara-bara, yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Roh yang menyala berarti apa? Disebut juga passion, semangat, gairah, keinginan yang kuat untuk mencari Tuhan. Dalam bahasa Jawa disebut gandrung atau tergila-gila. Saya berdoa setelah Pentakosta, roh kita itu semakin semangat, gairah, keinginan kuat untuk mencari Tuhan, bahkan semakin cinta dengan Tuhan. Saya Tuhan kasihi, jangan sampai roh kita kendor, malah semakin mati rohani. Mari kita bangkit sama-sama. Setelah Pentakosta, roh kita makin bangkit, passion kita makin sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saya Tuhan kasihi, passion atau semangat itu dapat mengalir energi positif bagi hidup kita. Waktu kita punya gairah, kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ada energi yang hidup di hidup kita, maka hidup kita gak pernah sama. Semakin sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saya Tuhan kasihi, seorang olahragawan jika dia punya passion akan mengejar seluruh hadiah, bahkan mungkin prestasi lebih tinggi lagi, memecahkan rekor kehidupan. Kalau dia punya passion, seorang pengerja, maka dia akan berjuang dengan hebat untuk mencapai hasil yang terbaik karena dia punya passion. Seorang pelayan Tuhan, Singer WL Kudus Kelaminggu punya passion, maka dia melayani dengan sungguh-sungguh, tidak tanpa pamrih, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya sungguh berdoa hari ini setiap kita punya passion, sungguh-sungguh, gairah yang sungguh-sungguh, semangat yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saya kasih Stephen Jobs, seorang pendiri Apple, dia pernah berkata, people with passion can change the world for the better. Kalau kita punya gairah, maka dapat mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Saya berdoa hari ini ada passion bagi hidup kita, maka hidup kita diubah semakin baik dan semakin baik. Saya Tuhan kasih, kalau engkau punya passion, punya semangat, masalah menjadi kecil. Mungkin belum selesai masalahmu, tapi ketika engkau punya passion, maka masalahmu akan semakin kecil dan kau akan semakin kuat, semakin kuat. Kalau engkau punya passion, penyakit apa yang kau hadapi hari ini, penyakitmu gak mematikanmu, karena tahu persis
Lewat penyakitmu engkau semakin gairah untuk bertahan hidup. Demikian juga waktu engkau mungkin punya persoalan serius, waktu engkau punya passion, maka kau akan berjuang dengan sungguh-sungguh, mampu mengatasi masalahmu bersama dengan Tuhan. Jadi saya berdoa hari ini, mari kita punya gairah, roh yang menyala-nyala, passion yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Orang yang semangat, punya passion sungguh-sungguh, dapat mengalahkan penderitaan apapun bentuknya. Saya tahu corona ini buat kita banyak menderita, baik itu ekonomi, baik itu keuangan, baik itu keluarga kita masing-masing, atau kesehatan kita. Tapi ingat, orang yang punya semangat, orang yang punya passion itu dapat menanggung penderitaannya. Bahkan kita keluar sebagai pemenangnya bersama dengan Tuhan. Tapi kok hati kita patah, penyakit apapun yang menimpa kita begitu berat. Mungkin kecil masalahmu, terlalu berat kau hadapi. Karena kenapa? Kau gak punya semangat. Saya berdoa sekali lagi, mari rohmu tetap menyala-nyala, punya gairah cari Tuhan, maka kau dapat menanggung setiap penderitaan bersama dengan Tuhan. Maka kau menang bersama dengan Tuhan. Satu kasih lembaga survei Gallup pernah memiliki sebuah survei, dikumpulkan sekitar 13.000 orang dengan kuesioner, dan 130 negara dikumpulkan orang-orang yang lama tidak kebaktian, dan mereka ditanya satu persatu, apa alasan mereka nggak ke gereja, dan apa yang buat mereka kembali ke gereja. Mengejutkan, semua orang menjawab kalau gereja itu antusias, pemimpin antusias, ibadah antusias, maka mereka kembali ke gereja. Nah, saya berdoa kiranya pagi ini, lewat setelah kita Pentakosta, roh kita kembali bersemangat, gereja semangat, maka orang-orang yang lama bisa kembali, yang lelah dipulihkan, dan balik jiwa datang kepada Tuhan. Nah, saya berdoa sekali pagi ini ada gairah baru untuk kita makin mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya Tuhan kasih pagi ini, mari kita bertanya sekarang adalah, bagaimana caranya kita menjaga roh kita terus menyala-nyala? Bagaimana caranya kita menjaga roh kita terus menyala-nyala? Yang pertama adalah fokus kepada tujuan. Saudara, Allah menciptakan kita tidak asal-asalan, pasti punya tujuan yang penting. Kita juga hidup hari ini punya tujuan, gak asal-asalan, gak asal gelinding, gak seperti roda berputar. Tidak, semua punya tujuan. Saudara Tuhan kasihi, seorang karyawan punya tujuan, mencapai target yang terbaik. Seorang suami istri atau keluarga punya tujuan yang baik, agar keluarga bahagia. Seorang pelajar punya tujuan, lulus dengan nilai yang terbaik. Jadi semua punya tujuan. Demikian juga Allah yang kita sembah, saudara kasihi, Dia punya tujuan atas hidup kita. Tidak asal-asalan, gak sekedar hidup. Tidak, Allah punya destiny bagi hidup kita, punya tujuan penting bagi hidup kita. Saudara, Thomas Churchill ya berkata demikian, manusia yang hidup tanpa tujuan ibarat sebuah kapal tanpa jurumudi. Saya ulang sekali lagi, manusia tanpa tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Dia belayar tanpa arah, dibawa gelombang kian kemari, dan akhirnya tenggelam kapal itu. Nah, saya berdoa hari ini setiap kita punya tujuan, sehingga mengarahkan kapal iman kita kepada tujuan yang pasti. Saya Tuhan kasih, mari bertanya pagi ini, tahukah Anda tujuan untuk kita hidup apa? Tahukah Anda tujuan Allah menetapkan kita di dunia apa? Jelas hari ini, apa tujuannya bagi hidup kita? Saya Tuhan kasih, minimal dua hal penting tujuan Allah atas hidup kita di muka bumi ini dan di surga nanti. Dua tujuan penting. Pertama, di bumi, apa itu? Kita serupa dengan Tuhan. Ketika kita hidup, Allah punya menetapkan tujuan atas hidup kita, serupa dengan Tuhan. Yaitu apa? Karakter, tabiat yang makin diubah serupa Yesus. Saya berdoa dengan segenap hati, makin hari hidup kita serupa dengan Kristus, makin memuliakan Tuhan, makin segambar dengan Dia, karakter kita, sehingga orang melihat kita Kristus kecil yang siap jadi kesaksian bagi banyak orang. Dan yang kedua, tujuan kedua adalah tujuan surgawi. Ingat baik-baik, kita hidup di dunia ini sementara, ada batas kekuatan kita, dan nanti kita akan kembali ke tempat kita berasal, yaitu surga. Jadi ingat baik-baik, yang pertama di
bumi kita serupa dengan Dia, dan di surga nanti adalah hidup bersama dengan Tuhan sebagai mempelai Kristus. Itu Paulus dengan tegas berkata. Kita baca sama-sama, kita Filipi pasal ketiga. Bersama saya kita buka ayat bersama-sama Filipi pasal ketiga. Filipi pasal ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 atau 13 sampai 14. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus yakin tujuan kedua kita adalah surga. Dia berlari-lari untuk mencapai itu. Dia melakukan apa di belakangnya, kegagalan masa lalunya, mengarah ke depan tujuan surgawi, serupa dengan Tuhan. Kemudian kita bertemu dengan surga sebagai mempelai Kristus. Kiranya pagi sebagai orang percaya saya berdoa, kita ngerti tujuan kita. Mari bertanya pagi ini, udahkah kita ngerti tujuan menjadi orang Kristen? Atau kita sekedar ikut-ikutan orang? Atau sekedar kita hanya rutinitas ke gereja disebut roh agamawi? Saya berdoa sungguh-sungguh pagi ini, temukan tujuan panggilan hidupmu. Kau akan bergairah mencari Tuhan. Kau akan sungguh-sungguh, passionmu akan sungguh-sungguh lagi sampai ke arah tujuan hidupmu. Saudara kasihi, mungkin kita bertanya pagi ini, mengapa gak berkat Tuhan dulu Pak Agus? Harus berkat Tuhan dulu baru kita terima tujuan. Tidak, saudara kasihi, berkat itu mengikuti orang percaya. Kalau kita mengerti tujuan hidup kita, maka berkat itu mengikuti bagi orang percaya. Efesus pasal 3:20 dengan jelas berkata kepada kita, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pinta, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, roh kita menyala-nyala, percayalah ada berkat yang menanti buat kita. Kalau kau serupa dengan Dia, Allah sanggup memberkati hidup. Kalau kau tujuannya fokus kepada surga, maka surga terbuka siap memberkati hidup kita. Jadi pertama-tama, menjaga roh menyala-nyala adalah fokus kepada tujuan kita. Ingat, pastikan kau mengerti tujuanmu. Di dunia serupa dengan Dia, dan di surga kita menjadi mempelai Kristus, siap menikmati persekutuan intim dengan Tuhan. Yang kedua, saudara kasihi, bagaimana kita mempertahankan roh yang menyala-nyala? Yang pertama, ngerti tujuan, ngerti fokus kita. Kedua adalah menggunakan karunia. Pentakosta, roh Allah penuh bagi hidup kita, maka dampaknya adalah semua orang memiliki karunia. Seperti talenta, ada 1, 2, dan 5. Sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang jelas, setiap orang percaya punya karunia. Saat roh Allah melekat bagi orang percaya, dia penuh dengan roh Allah bekerja maksimal, maka orang percaya punya namanya karunia. Minimal 1, 2, bahkan 5. Di kitab Roma ini ada 4 karunia yang dapat kita minta. Roma pasal 12, mari bersama-sama kita menemukan Alkitab bersama-sama. Roma, saya kasih pasal yang ke-12, mari kita temukan Alkitab sama-sama. Anda akan menemukan di sana bahwa ada 4 karunia yang dapat kita miliki bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita, saya kasih. Kita baca ayat yang ke-7. Atau saya langsung ke-6 dan ke-7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ada 4 karunia di kitab Roma ini. Pertama, karunia nubuat, karunia mengajar, karunia memberi pimpinan, karunia menasihati. Bisa Anda minta, saya kasihi. Di kitab Korintus ada 9 karunia yang juga dapat kita minta dan dapat kita nikmati. Nah, Allah ingin ketika rohmu menyala-nyala adalah syaratnya kedua adalah menggunakan karunia itu. Karena ingat, karunia itu pemberian dan bisa mati.
Saya beri contoh mengenai Oral Roberts, seorang karunia penuh iman, bisa menyembuhkan banyak orang. Ketika dia berdoa, panggil tangan, banyak orang sembuh. Tapi kemudian karunia itu hilang. Maka dia mendirikan rumah sakit Oral Roberts, agar waktu orang sakit disembuhkan dengan medis. Jadi karunia itu bisa hilang. Dan banyak kita mendengar banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dulunya bersemangat bergairah, akhirnya hilang karunianya. Saya berdoa pagi ini, mari gunakan karunia kita. Nasihat Paulus kepada Timotius tegas kepada 2 Timotius 1 ayat ke-6. Karena itu kuperintahkan kepadamu untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu lewat penumpangan tangan. Jadi mari kita kobarkan karunia kita, menghidupkan karunia kita. Jangan kau simpan, tapi kau pakai karunia itu. Nah, saya berdoa pagi ini kita menemukan karunia kita masing-masing, 1 atau 2 atau 5. Yang jelas membangun tubuh Kristus. Maka hidup kita akan bergairah dan tidak pernah sama. Satu kasih, mungkin pertanyaan kita hari ini adalah, di manakah karunia itu menjadi maksimal? Bagaimana karunia itu menjadi maksimal? Karunia itu maksimal di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal di mana Anda bersekutu. Karunia enggak berfungsi di luar, tapi di gereja, di tubuh Kristus, di gereja lokal, di mana kita mungkin beribadah, di mana kita mungkin memberi persembahan, di mana kita melayani di sana. Maka karunia itu tumbuh dengan pesat. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Karunia bukan memecah belah, tapi karunia untuk apa? Saling melengkapi. Agar apa? Kita tumbuh bersama-sama ke arah Kristus untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Nah, masalahnya adalah kadang kita redup, kadang kita luntur dan gak bergairah lagi. Karena kenapa? Mungkin jenuh, karena kebiasaan, karena masalah yang menimpa kita. Biarlah kitab Wahyu beri nasihat kepada kita. Mari baca sama-sama Wahyu pasal kedua. Wahyu pasal kedua sebagai nasihat kita, penting agar kita menjaga karunia tetap menyala-nyala. Wahyu pasal kedua, mari bersama-sama temukan Alkitab kita. Wahyu pasal kedua ayat yang keempat dan kelima. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi dicela begitu dahsyat. Kenapa? Karena kita semua telah tinggalkan kasih yang mula-mula. Untuk menjaga karunia kita tetap menyala-nyala, berdampak bagi gereja Tuhan adalah jaga kasih yang mula-mula. Saudara, kasih apa itu kasih mula-mula? Kasih waktu kita jatuh cinta. Serasa kita pernah jatuh cinta, ada perasaan ingin bertemu, ada passion untuk saling membahagiakan. Nah, ingat baik-baik, karunia dipakai dengan cara apa? Kasih yang mula-mula. Waktu kita cintakan Tuhan pertama kali, tantangan menimpa, terus maju. Masalah menimpa, terus maju. Karena mengapa? Kita cintakan Tuhan. Dan ingat juga, cinta gereja mula-mula. Kau mungkin terus ibadah, kau mungkin memberi yang terbaik. Biarlah itu tetap tinggal di hidup kita, menyala-nyala, menyala-nyala. Maka saya percaya Roh Tuhan bekerja dengan maksimal. Kau mengalami mujizat dan anugerah Allah yang terus limpah bagi kehidupanmu dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Jadi yang kedua adalah menggunakan karunia. Pertama-tama adalah fokus kepada tujuan hidup kita. Kedua, menggunakan karunia dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga adalah melepaskan pengampunan. Sering kita bagi orang percaya, mengapa roh kita mati dan kemudian gak menyala-nyala? Kenapa? Karena ada yang membuat kita gak menyala. Yaitu apa? Kepahitan hati. Yaitu apa? Amarah, dendam. Sehingga muncul namanya roh suam-suam kuku. Kita mau maju tapi ada kepahitan. Kita mau sungguh-sungguh tapi ada amarah. Sehingga terus terang saya kasih, kita gak bergairah mencari Tuhan. Kan itu Alkitab berkata sungguh-sungguh kepada kita hari ini, jangan biarkan itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan itu melanda hidup kita. Mari baca Alkitab sama-sama. Kitab Roma pasal 12 ayat 17-18. Roma pasal ke-12 ayat 17 dan 18. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi biarlah hari ini sebagai orang percaya, lepaskan pengampunanmu. Karena ketika kepahitan menimpamu itu, yang muncul adalah keburukan orang itu. Ketika kepahitan menimpa hidupmu, yang ada keburukan orang itu, sehingga roh Allah padam. Saat kita mengalami kepahitan, kejengkelan, yang ada adalah keburukan orang itu. Sehingga kenapa? Kasih Allah itu
jauh dari hidup kita. Yang ada adalah keburukan, dan keburukan. Maka saya yakin Bapak Ibu kasihi, kita gak alami mujizat sama sekali. Biar sebagai orang percaya, mari saya mengajak pagi ini, lepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti hatimu, yang membuat kau mungkin terluka. Lepaskan pengampunan hari ini. Maka Roh Allah bekerja maksimal dalam hidup kita. Jangan pernah menerima mujizat atau berharap mujizat kalau hidup masih kepahitan. Jangan pernah berharap ada pertolongan Tuhan kalau engkau masih punya kepahitan. Malah ketika kepahitan terjadi, gak ada intimidasi dengan Tuhan. Yang ada adalah malas, passionmu hilang. Nah, saya berdoa hari ini sebagai orang percaya, mari bangkit orang percaya. Jangan balas kejahatan dan kejahatan. Kejahatan itu gak perlu kau balas, itu hak Tuhan. Biar sebagai orang percaya kita belajar beri pengampunan kepada mereka. Bebaskan rohmu untuk bekerja dengan maksimal. Maka ada pengampunan di antara kita, ada mujizat di antara kita pagi ini. Kiranya hari ini, mari sekarang kita simpulkan firman Tuhan pagi ini. Ada 3 hal kita ingat baik-baik pagi ini untuk menjaga roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Pertama-tama, ingat tujuan hidupmu apa. Di dunia serupa dengan Dia. Tantangan, masalah gak kau menyerah, tapi makin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, tujuan nanti ke surga, ketemu dengan Tuhan, mempelai Kristus. Pertahankan itu, kejar itu sungguh-sungguh sampai kita mencapai kesempurnaan, bertemu dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar menggunakan karunia, karena itu pemberian Tuhan. Kalau engkau pakai akan padam, akan hilang. Terus pakai karunia, temukan karuniamu di mana? Di gereja lokal, ada ibadah, ada memuji Tuhan. Pakai karunia itu, karena itu membangun tubuh Kristus, bukan malah memecah belah. Biar saya berdoa hari ini, temukan karuniamu, melangkah dengan iman, pakai untuk melayani tempat Anda ibadah. Di gerejamu di mana Anda bertumbuh diberkati, pakai itu. Makin diasah, darah makin menyala-nyala bagi Tuhan. Dan ketiga, saudara kasihi, bagaimana kita menjaga roh tetap menyala-nyala, lepaskan pengampunan. Kok ada di antara kita hari ini hidup dalam kepahitan hati, kebencian timbul, amarah timbul hari ini, itu menjaga, mungkin membatasi rohmu. Sekarang saya berdoa dengan sungguh-sungguh hari ini, kiranya bebaskan rohmu dalam pengampunan, pembalasan hak Tuhan. Tapi yang penting adalah ketika kau bikin pengampunan yang sungguh-sungguh, roh Allah bekerja maksimal. Nah, saya berdoa hari ini kiranya setiap kita memahami, jaga rohmu, jaga intimamu dengan Tuhan. Mari saya undang kita untuk kita berdiri bersama-sama. Di rumahmu, di gereja ini, mari kita berdiri bersama-sama. Yang pertama saya berdoa, adakah hari ini kita kehilangan keintiman dengan Tuhan? Karena mungkin kemalasanmu, karena masalahmu. Mari engkau bisa angkat tangan yang sedang malas, kehilangan gairah mencari Tuhan. Angkat tanganmu sungguh-sungguh. Yang kedua, adakah di antara kita hari ini sedang alami kepahitan hati, sehingga nutup pintu anugerah bagi hidupmu, hidup penuh kepahitan, gak ada gairah untuk mencari Tuhan? Mari kita berdoa sama-sama. Angkat kedua tanganmu, sebut orang yang menyakiti hatimu, dan sekarang lepaskan pengampunan. Sebut namanya dengan iman, dan mulai berkata, hari ini aku putuskan untuk mengampuni segala kepahitan, segala hal yang menghalangi untuk aku mengampuni, aku tolak dalam nama Yesus, sehingga hari kemenangan terjadi. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa hari ini, yang angkat tangan karena mungkin hari ini malas, roh tidak bergairah cari Tuhan, hamba berdoa hari ini, jamah mereka, pulihkan roh mereka untuk kembali semangat, bergairah mencari Tuhan, sehingga ada terobosan buat mereka dalam nama Yesus. Roh Allah dibangkit pada hidup mereka, sehingga hidup mereka tidak sama, gak pulang dari gereja, tadi melihat TV, lihat gadget, mereka sungguh diberkati. Dan kedua, hamba berdoa, yang angkat kedua tangannya karena kepahitan hati, beri mereka pengampunan. Darah Tuhan membungkus, membebat hati mereka untuk punya gairah mencari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka. Orang-orang yang nyakiti hati mereka, pulihkan dan berkati mereka. Terima kasih, terima kasih. Hamba bersyukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, yang punya masalah, punya persoalan, jangan takut. Ada hamba Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan kasih. Ada hotline ministry, telepon kami akan datang mendoakan agar jemaat kuat dalam Tuhan, kali mujizat dan kemenangan Tuhan. Jangan takut ke gereja. Gereja terbuka buat Bapak sekalian untuk makin bertumbuh bersama-sama. Sekarang kita diberi kesempatan juga memberi persembahan bagi Tuhan. Silakan ambil persembahanmu. Ada 2 persembahan gereja kita. Pertama adalah perpuluhan, saya kasihi. Kedua adalah
persembahan biasa. Mari sekali lagi angkat persembahanmu bersama-sama. Mari kita berdoa sekali lagi. Ini persembahanku bagi Tuhan. Ini perpuluhanku, ini buah sulungku. Kau bawa ke tangan Tuhan. Kau sanggup memberkati kami. Surga terbuka buat kami. Ini persembahan perpuluhan kami. Ucapan syukur kami. Kembalikan berlipat kali ganda. Seperti Ishak menabur dan menuai beratus kali lipat. Terima kasih, kita bersyukur dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sekarang akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri sekali lagi. Ketika kita ada ibadah, minggu depan kita akan buka ibadah kembali. Mari yang datang, saya tunggu untuk kita nikmati hadirat Tuhan. Jangan takut, ada protokol kesehatan kita siapkan. Kita akan jaga jarak. Yang penting roh kita terpelihara, terus menyala-nyala bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkatimu serta menyertai hidupmu. Tuhan yang penuh kasih itu sanggup memelihara hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kehidupanmu, Tuhan berkati rumah tanggamu, keuangan, keluar masuk rumahmu, segala pekerjaanmu dalam berkat-berkat Tuhan. Kau akan terus naik dan terus naik dalam kemuliaan Tuhan. Kau akan jadi kepala bukan ekor. Terimalah sekarang berkat Allah Bapa bagimu, sayang dan cinta Tuhan bagi kehidupanmu, dan roh Allah sertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, sampai bertemu dengan Tuhan. Dan Dia berkata kepada kita, sahabat hambaku yang setia, kau layak masuk kerajaan surga bersama. Katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu, nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Amin. God bless. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya percaya firman Tuhan sudah menguatkan kita pada pagi hari ini, dan kita percaya kemenangan Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Naikkan pujian ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.